Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Pagi semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Udah sarapan belum? Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, kita lebih dahulu kita membaca doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga doa kita baca diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak sebelum memasuki pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Siapa yang datang hari ini? Iman. Kenapa nggak datang? Yakin. Kita doakan Gifar cepat sembuh dan cepat kembali ke sekolah seperti biasa. Dah, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada yang ingin bertanya? Ada, Pak. Ya, silakan. Pada hari ini kita belajar tentang apa? Baiklah. Kita pada pagi hari ini kita belajar tentang permainan bola voli, yaitu teknik dasar permainan bola voli, yaitu passing bawah. Baiklah, Bapak ingin menjelaskan tentang passing bawah. Sebelum Bapak melanjutkan, ada yang tahu apa itu passing bawah? Tidak. Baiklah, Bapak ingin menjelaskan tentang kita sebelum memasuki pembelajaran, kita terlebih dahulu kita mempelajari tujuan pembelajaran. Kita ada tujuan pembelajaran. Setiap pembelajaran pasti ada tujuan. Baiklah. Tujuan pembelajaran tentang passing dalam permainan bola voli mencakupi beberapa aspek penting. Di antara lain teknik dasar. Teknik dasar, menguasai teknik dasar passing bawah untuk memastikan bola dapat dikontrol dan diarahkan dengan baik. Bola dikontrol dan diarahkan dengan baik. Yang kedua, akurasi.
Akurasi adalah meningkatkan kemampuan mengarah bola. Akurasi adalah akurat arah bola dengan tepat kepada rekan satu tim. Satu tim atau kelompok kita. Sehingga memudahkan untuk melakukan serangan selanjutnya. Serangan kepada lawan. Yang ketiga, koordinasi. Koordinasi adalah mengembangkan koordinasi antara tangan dan mata. Antara tangan dan mata harus berkoordinasi serta keseimbangan tubuh saat melakukan passing. Keseimbangan tubuh. Yang keempat, konsistensi. Meningkatkan konsistensi dalam melakukan passing agar dapat diterapkan dalam situasi permainan yang berbeda. Yang kelima, kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi mendorong komunikasi dan kerjasama antara pemain. Kita harus kerjasama. Kita harus kompak. Dikarenakan permainan bola voli itu kita bermain dengan tim, satu tim, bukan perorangan. Satu tim permainan bola voli. Ada 6 orang. Yang ketujuh, yang kedelapan, membangun kepercayaan diri. Meningkatkan rasa percaya diri. Harus kita percaya diri, harus optimis dalam mengontrol bola dan berkontribusi dalam tim. Harus optimis kita. Dengan mencapai tujuan tersebut, pemain dapat lebih efektif dan efisien dalam bermain bola voli serta meningkatkan performa tim keseluruhannya. Baiklah, Bapak ingin jelaskan materi tentang teknik dasar permainan bola voli. Tentu berikan penjelasan tentang gerakan passing bawah dalam permainan bola voli. Passing bawah adalah teknik dasar menerima bola, terutama saat bola datang rendah. Arah bola datangnya rendah. Kita menggunakan passing bawah. Dan badan sedikit condong ke depan. Badan agak sedikit condong ke depan. Badan agak dibungkukkan. Yang kedua, tangan. Satukan kedua tangan dengan telapak tangan dibuka. Satukan kedua tangan dengan telapak tangan dibuka. Dan jari-jari diluruskan. Siku harus tetap ditekuk. Yang ketiga, menerima bola. Menerima bola. Saat bola datang, fokuskan pandangan kalian pada bola. Harus pandangan kepada bola, arah datangnya bola. Gunakan lengan bawah antara siku dan pergelangan. Ini apa namanya? Ini pergelangan, ini siku, antara pergelangan tangan dan siku. Dah tahu pergelangan mana? Ini namanya pergelangan. Ini adalah berarti antara pergelangan tangan dengan siku. Untuk menghentikan bola, usahakan agar posisi tangan tidak terlalu tinggi. Karena kita untuk melakukan passing bawah. Yang keempat, arahkan bola. Yang keempat, arahkan bola. Setelah menerima bola, arahkan gerakan lengan ke posisi yang diinginkan. Arahkan lengan posisi yang diinginkan. Misalnya kita arah ke kanan. Dan ke arah kiri. Baik untuk mengoper atau memberi umpan. Baik untuk mengoper ataupun memberi umpan. Baiklah, sebelum Bapak melanjutkan ke video, kita nanti ada tayangan yang
berkaitan dengan passing bawah. Sebelum Bapak melanjutkan, ada pertanyaan? Kalau ada, tunjuk tangan. Tidak ada? Oke, baiklah. Bapak ingin menayangkan video tentang teknik passing bawah. Oke, ini tayangannya. Perhatikan dengan baik. Passing bawah. Pertama, buka kaki selebar selebar bahu. Buka kaki selebar bahu. Posisi badan lurus dan sedikit condong ke arah depan. Posisi badan agak condong ke depan atau badan dibungkukkan ke depan. Tangan lurus di depan badan dengan tinggi. Tangan lurus di depan badan. Tangan berada di bawah perut. Pandangan kalian selalu menghadap ke arah datangnya bola. Pandangan selalu ke arah bola. Mana arah bola? Itulah pandangan kita. Selain posisi kaki sejajar, bisa juga dengan posisi satu kaki di belakang. Selain posisi kaki sejajar, bisa kaki satu lagi ke belakang. Untuk kepala tangan, gabungkan kedua telapak tangan. Digabungkan kedua telapak tangan. Tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri seperti di tayangan berikut ini, ya. Salah satu telapak berada di atas, kemudian tangan pegang dan posisi kedua jari sejajar. Bisa juga dilakukan dengan Ini tayangan yang salah. Ini adalah tayangan yang salah karena kalau kita pegangan begini, ini tidak rapat. Tidak disarankan juga hanya menempelkan kepala tanpa kaitan karena beban bola dapat melepaskan. Tidak dibenarkan tangan tidak berpegangan karena nanti bisa bola terjatuh karena beban bola yang sangat kuat, nanti bisa satu tangan terjatuh. Untuk perkenaan bola, pastikan posisi bola tepat berada di bawah kepalan tangan kalian. Posisi bola tepat di atas kepalan tangan seperti yang tadi Bapak jelaskan, di antara siku dan pergelangan tangan. Agar bola lebih stabil dan mudah untuk diarahkan. Ya. Apabila berkenaan pada kepalan tangan, maka arah bola tidak beraturan. Kalau kena di kempalan tangan, arah bola tidak semaksimal, ya. Kendalikan. Juga jangan sampai perkenaan bola terlalu ke atas karena mengakibatkan. Jangan terlalu ke atas. Kalau terlalu ke atas, bola tidak memantul dengan baik. Tidak dapat memantul dengan sempurna. Ya. Selanjutnya adalah ayunan tangan. Pada saat memainkan tangan, posisi kedua tangan harus lurus sempurna hingga. Ayunan tangan tetap lurus sempurna. Sikunya menguci. Kemudian tinggi ayunan tangan tidak melebihi dari tinggi dada. Tinggi ayunan tidak melebihi dari tinggi
Dah, misalnya begini, tidak boleh. Juga diperbolehkan menuliskan kaki untuk memberikan dorongan tambahan pada lagunya bola. Kalian menekuk siku. Tidak dianjurkan untuk menekuk siku. Melebihi dari bunyi nada, maka bola yang dihasilkan akan mundur ke belakang. Bila kita siku ditekuk, bola akan ke belakang. Untuk diarahkan. Selalu perhatikan arah jatuh bola agar tepat pada titik tangan. Lakukan sedikit langkah penyesuaian agar posisi bola jatuh tepat di tangan. Jangan sampai seperti ini ya. Baiklah. Ini adalah penjelasan tentang passing bawah. Dah mengerti semuanya? Dah. Siapa yang sudah mengerti, mohon ke depan untuk menjelaskan apa yang telah kita pelajari tadi yang di video. Bisa didengar siapa? Silakan. Ya. Ayo lakukan. Yang pertama, kaki dibuka selebar mana? Kaki dibuka. Lepas tu lutut agak. Ya. Lepas tu badan. Ya, benar. Badan agak condong ke depan. Tangan lurus dan rapat. Coba ayunkan Mama Arif. Ya, terus lagi. Ya, seperti ini. Baiklah, terima kasih kepada Mama Arif. Tepuk tangan. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Ya. Masih semangat kan? Alhamdulillah. Baiklah. Bapak ingin satu lagi perwakilan dari perempuan. Ya, siapa mau ke depan? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Siti Zulaikha. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu buat Siti Zulaikha. Ya, Siti Zulaikha menjelaskan tentang apa? Tentang passing bawah. Ya, silakan. Yang pertama, apa? Ya, buka kaki selebar bahu. Setelah itu, buka kaki selebar bahu. Setelah itu, lutut agak ditekuk. Coba. Ya, badan agak condong ke depan. Badan agak condong ke depan. Nah, tangan lurus. Ya, coba diayunkan. Ya, terus. Ya. Terima kasih buat Siti Zulaikha. Baiklah. Bapak ingin memberikan LKPD kerjakan berkelompok. Berkelompok. Ambil pulpen. Dah. Kerjakan dan pahami soal dengan benar. Kerjakan terus. Coba pahami dan teliti soal dengan benar. Kerjakan kelompok.
Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2, posisi tangan. Coba jelaskan posisi tangan dengan benar. Nomor 2. Ya, nomor 3 adalah posisi kaki. Ya, posisi kaki. Gimana posisi kaki yang benar untuk melakukan passing bawah? Mana nomor? Ya. Apa yang dimaksud dengan passing bawah? Nomor 1 ya. Yang tadi Bapak jelaskan. Ya. Sebutkan tujuan utama melakukan passing bawah. Kerjakan terus, kerjakan dengan bijak. Mohon kerjasama. Mohon kerjasama. Dah siap? Kumpulkan. Dah siap? Kumpulkan. Ya, baik. Bapak yang mengambilnya. Dah siap? Siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Semuanya siap? Baiklah. Ini adalah kerja kelompok. Sekarang Bapak ingin memberikan tugas per individu atau perorangan. Tadi Bapak udah memberi soal per kelompok. Sekarang Bapak ingin memberi tugas perorangan. Berapa orang? 6 orang ya? 3, 4, 5, 6. Sudah cukup? Berapa orang? 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Coba kerjakan dengan bijak dan pahami soal dengan benar. Berapa orang? Coba kerjakan terus. Coba pahami soal dengan benar. Semuanya sehat kan? Setelah ini kita akan mempraktekkan di lapangan. Amanda udah siap? Kalau udah siap kumpul. Udah siap? Yang belum siap kerjakan terus. Alif udah siap? Dah. Udah kumpulkan. Dah siap? Dah siap semuanya? Dah siap? Belum? Kalau belum siap, kerjakan terus. Kalau tidak sudah siap, kumpulkan. Baiklah, pada pagi ini kita telah belajar tentang teori passing bawah. Sekarang kita akan melakukan praktek
di lapangan. Praktek tentang passing bawah. Dan Bapak ini bagi bola, satu kelompok lagi. Letakkan bola di depan. Letakkan bola di depan, terus. Gerak. Rentang ke tangan, gerak. Geser. Rentang, geser. Terus, tangan lagi. Rentang kanan, luruskan tangan, terus. Gerak. Gerak. Mbak Ena, Bapak ini membuat satu game. Saya kasih contoh kepada kelompok 3. Bola ini dikasih ke belakang. Coba sampaikan, terus ambil. Coba lihat dulu, jangan dipaksakan dulu. Ini biasa ya. Sampaikan di kelompok 3. Kelompok 2. Ya, contohnya berapa? 2. Oke. Silahkan kak. Kasih kembalian. Ya, kembalian kasih lagi. Kelompok belakang. Ya, terus. Ya, kasih lalui. Kasih. Terus. Ya, bola jangan lempar. Bola bisa. Dah paham semua ya? Baik, lanjutkan. Terus. Masing-masing kelompok. Ya, lanjutkan. Lakukan terus. Ya, jangan dilempar. Kita terus. Jangan sampai kali ya. Jangan sampai kali. Dah dapat. Baiklah. Ambil pokok yaitu tentang apa? Tentang passing bawah. Passing bawah seperti yang kita sampaikan di dalam lokal. Ayolah. Tentang permainan bola ini yaitu passing bawah. Coba alihkan ke depan. Bola. Ya, coba alihkan. Di depan apa? Arah ke depan. Ya. Pertama, kaki agak dibelokkan terus lakukan dengan baik. Lakukan baik. Kita selebarkan. Kaki condongkan ke depan. Badan ditunjukkan, tangan saling mengaitkan. Tangan saling mengaitkan. Letakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Lalu dipegangkan ibu jari saling bergesekan. Saling bergesekan. Saling dilapaskan. Seperti kita yang praktek di dalam kita di dalam tadi. Tangan agak coba kalau kali praktek. Kaki dengan kita selebar bahu. Arah ke depan. Tangan turun dan agak. Ya. Lagi kali lempar terus. Ya. Ayolah. Dah paham semuanya? Ya.
memberikan pembinaan. Ya. Buka kaki selebar bahu. Ya. Bungkukkan badan, ayunkan tangan. Ayunkan tangan ke depan dan ke belakang. Ya, dan terus. Oke, baiklah perjumpaan kita pada hari ini. Sebelum kita bubarkan barisan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Allah. Berdoa. Berdoa, Dinda. Bismillah.